Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama tentang pengalaman orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Kita dapat mengambil pelajaran dari kematian orang-orang terdekat kita. Meskipun ada banyak cerita menyeramkan tentang kematian, ada juga orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah saat menghadapi sakaratul maut. Mereka adalah para syuhada yang gugur di medan perjuangan di jalan Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa tidak ada seorang mukmin pun yang ingin kembali ke dunia setelah ditawarkan kehidupan, kecuali para syuhada. Mereka ingin kembali untuk berjuang di jalan Allah dan gugur kembali sebagai syuhada. Dalam Islam, kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap makhluk hidup. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian, dan kematian tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan dalam surat Al-An'am ayat 34, dan tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas waktu, maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Proses sakaratul maut terjadi sebelum ruh benar-benar memasuki alam barzah. Pada saat itu, pintu-pintu kegaiban mulai terbuka, namun tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83-85 tentang pertemuan dengan malaikat pencabut nyawa. Dalam psikologi, istilah sakaratul maut digunakan untuk menggambarkan situasi seseorang yang akan meninggal. Kata sakarat dalam bahasa Arab berarti mabuk, yang menggambarkan hilangnya kesadaran. Proses lepasnya ruh dari tubuh disebut dengan sakaratul maut karena seolah-olah si penderita kehilangan kesadaran karena beratnya beban yang dihadapi. Dari hadis Rasulullah, kita mendapatkan informasi bahwa ketika ajal seseorang tiba, sekelompok malaikat akan menarik ruhnya dari telapak kaki hingga ke lutut, kemudian ke pusar, lalu ke dada, dan akhirnya ke kerongkongan. Saat ruh tiba di kerongkongan, malaikat Israel yang akan menariknya hingga terpisah dari jasad. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat maut selalu didampingi oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Sebagian ulama berpendapat bahwa maut adalah makhluk Allah, sehingga malakul maut berarti malaikat yang bertugas mengendalikan kematian. Setelah itu, proses keluarnya ruh dari tubuh mendapatkan penguatan dari hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan tentang Yaumul Hasrah dalam Al-Quran Surat Maryam, ayat 39 dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa ketika penghuni surga telah masuk ke surga dan penghuni neraka telah masuk ke neraka, akan didatangkan seekor kambing yang sangat cantik di tempat antara surga dan neraka. Kemudian diserukan kepada mereka, "Tahukah kamu makhluk apakah ini?" Penghuni surga dan neraka memandanginya dan dijawab, "Itulah maut." Lalu maut disembelih di hadapan mereka dan diserukan, "Wahai penghuni surga, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Dan wahai penghuni neraka, kalian pun kekal di neraka, dan tidak akan ada lagi kematian." Banyak keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan proses pencabutan nyawa.
Seorang mukmin yang tengah meregang nyawa akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, sedangkan seorang kafir akan diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka. Perlakuan malaikat maut dalam mencabut ruh seorang mukmin dilakukan dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya bagi orang kafir, prosesnya sangatlah dahsyat. Seandainya kita melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka sambil berkata, "Rasakanlah siksa yang membakar." Malaikat maut datang bersama 70 malaikat azab dengan rupa yang sangat menakutkan. Tidak ada berita gembira yang disampaikan, melainkan celaan, cacian, dan kutukan. Rasulullah bersabda tentang perkataan malaikat kepada orang-orang kafir, "Keluarlah, wahai ruh yang buruk, dan pergilah menuju samum, angin panas, dan naungan dari api neraka." Ruh itu bercerai-berai di dalam tubuhnya, lalu malaikat menariknya seperti menarik alat pemanggang dari kapas yang dibasahi, maka keluar pula bersamanya urat-urat dan syarafnya. Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya oleh Umar tentang mati, ia mengatakan, "Mati itu seperti sebatang kayu berduri yang dimasukkan ke dalam perut manusia, lalu ditarik dengan sangat kuat sehingga terburailah semua ususnya." Penderitaan yang dialami orang-orang kafir dalam sakaratul maut diperberat lagi dengan diperlihatkan neraka sebagai tempat tinggalnya. Belum lagi rasa betah hidup di dunia membuat mereka enggan keluar dari jasad dan membuat malaikat semakin kasar ketika menariknya. Setelah itu, ruh mereka ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan. Orang yang akan meninggal bisa mengalami tanda-tanda tertentu, seperti denyutan yang muncul di bagian pusat tubuh. Tanda ini merupakan pertanda bahwa nama si mayit telah gugur dari Lauhil Mahfudz. Namun, kepastian perihal kematian ini tentu hanya Allah yang tahu. Orang yang akan meninggal sebenarnya bisa merasakan beberapa tanda, seperti seluruh tubuh terasa menggigil setelah masuk waktu asar. Tanda ini akan terasa nikmat bagi orang-orang dengan keimanan yang tinggi. Mereka langsung dapat menerima bahwa ini adalah isyarat dari Allah. Ketika ajal seseorang semakin dekat, terdapat perbedaan yang mencolok antara mereka yang memiliki tingkat iman yang tinggi dengan mereka yang imannya rendah. Orang-orang dengan iman yang kuat cenderung memiliki firasat yang lebih tajam terhadap kematian. Sedangkan mereka yang imannya rendah mungkin tidak dapat membaca tanda-tanda kematiannya. Setelah mengalami tanda-tanda 40 hari sebelum kematian, seseorang akan merasakan tanda lain pada 7 hari sebelum ajalnya. Biasanya, tanda ini dirasakan oleh orang yang sedang diuji dengan penyakit. Mereka yang biasanya tidak berselera makan, tiba-tiba ingin terus makan. Kemudian, 3 hari sebelum kematian, biasanya akan merasakan denyutan di tengah dahi, antara dahi kanan dan kiri. Jika merasakan tanda-tanda ini, dianjurkan untuk berpuasa agar perut tidak mengandung banyak najis, memudahkan proses memandikan jenazah. Tanda-tanda fisik yang terlihat antara lain adalah bagian mata yang berwarna hitam tidak lagi bersinar, hidung yang perlahan masuk ke dalam, telinga yang layu, dan telapak kaki yang tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Pada 1 hari sebelum kematian, setelah waktu asar, orang yang akan meninggal merasakan denyutan yang kuat di bagian ubun-ubun. Ini menandakan bahwa si calon mayit sudah tidak akan sempat melihat waktu asar keesokan harinya. Ada juga tanda kematian yang bisa dibaca oleh orang dekat dari si calon mayit. Tanda pertama adalah menjadi lebih sering tidur. Dalam 2-3 bulan menjelang mati, orang tersebut menjadi lebih sedikit bangun karena nafsu makan yang menurun dan sedikitnya makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini menyebabkan mereka merasa lemas dan lemah, sehingga menjadi lebih sering tidur. Orang yang akan meninggal umumnya akan menarik diri dari lingkungan sekitarnya dan menjadi jarang melakukan aktivitas yang dulu sering dilakukan. Hal ini terjadi karena energi yang sudah berkurang.
Perubahan-perubahan tertentu juga terjadi, seperti penurunan tekanan darah, detak jantung yang sulit terdeteksi dan tidak teratur, perubahan pola pernapasan, dan perubahan warna air seni menjadi kecoklatan karena berhentinya fungsi ginjal. Halusinasi adalah salah satu tanda yang muncul. Orang yang akan meninggal cenderung melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang masih sehat. Ini merupakan kondisi yang normal dan tidak perlu dikoreksi oleh orang di sekitarnya. Linglung dan kebingungan juga bisa terjadi. Meskipun otak masih aktif, di saat-saat tertentu, seseorang bisa merasa linglung dan bingung. Menurunnya nafsu makan adalah tanda lainnya. Ketika ajal semakin dekat, biasanya orang tersebut menjadi kurang aktif, sehingga tubuh tidak lagi membutuhkan energi yang banyak. Nafsu makan akan semakin berkurang, dan beberapa saat menjelang kematian, orang tersebut bisa saja benar-benar tidak mau makan atau minum lagi. Melemahnya otot tubuh juga merupakan tanda. Kondisi tubuh yang semakin kehilangan kekuatan membuat seseorang sudah tidak lagi sanggup melakukan aktivitas. Ketika seseorang mendekati akhir hayatnya, terdapat tanda-tanda fisik yang dapat diamati. Otot tubuh menjadi sangat lemah, sehingga aktivitas sederhana seperti membalikkan badan di kasur atau mengonsumsi makanan dan minuman menjadi sulit. Suhu tubuh cenderung menurun karena darah lebih banyak mengalir ke organ-organ vital, menyebabkan tangan dan kaki terasa dingin saat disentuh. Kulit mungkin tampak pucat atau berbintik-bintik dengan bercak biru dan ungu. Meskipun orang yang akan meninggal biasanya tidak merasa kedinginan, menutupi tubuh mereka dengan selimut yang hangat adalah tindakan yang baik. Tanda selanjutnya adalah menjadi jarang buang air besar dan kecil yang terjadi karena berkurangnya asupan makanan dan minuman. Tubuh juga cenderung merasakan sakit yang meningkat, seolah-olah rasa tidak nyaman dan sakit yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh badannya. Jika ini terjadi, kita perlu menenangkan orang tersebut sambil meminta penanganan medis yang tepat. Selanjutnya, nafas yang terengah-engah hingga dada menjadi sesak. Di akhir kehidupan, seseorang mungkin merasa kesulitan bernafas, dan pola pernapasan mereka dapat berubah menjadi terengah-engah atau bahkan berhenti sejenak. Perubahan pola pernapasan ini biasanya tidak menyebabkan rasa sakit atau gangguan bagi yang mengalaminya. Saudara-saudaraku, kita harus senantiasa mengingat bahwa kematian akan membuat kita lebih waspada. Ketakutan akan kematian memang wajar, karena Allah menegaskan bahwa kematian adalah suatu musibah. Namun, ada musibah yang lebih besar lagi, yaitu lalai akan kematian. Lalai akan kematian yang pasti akan menimpa kita setiap saat. Semoga kita semua menjadi orang yang waspada dan tidak lalai terhadap kematian. Semoga kita semua dapat mengakhiri hayat kita di dunia dengan husnul khatimah. Setiap detik yang kita lalui adalah anugerah yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput, namun kita dapat selalu berusaha untuk mempersiapkan diri dengan amal kebaikan dan ketakwaan. Mari kita jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepadanya. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa agar kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan hidup. Semoga kita selalu di bawah lindungan dan rahmat-Nya, dan semoga kita dapat bertemu kembali di surganya. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.